Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kita bersyukur hari ini, hari Sabtu, tanggal 19 Oktober, kita boleh kembali berjumpa di dalam persekutuan doa Sabtu. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam perenungan kita hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas semua kemurahan, atas semua anugerah-Mu, di mana Tuhan sudah menyapa kami, di mana Tuhan sudah membentuk kami sepanjang minggu ini melalui firman demi firman yang kami renungkan. Dan hari ini, biarlah anugerah yang sama yang juga memampukan setiap kami untuk kami merenungkan firman Tuhan. Dan kami rindukan firman ini juga membentuk hati kami, membentuk kehidupan kami, di mana kami hidup di dalam Injil Tuhan yang sejati. Kami menyerahkan setiap pribadi kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, topik kita hari ini saya memberikan sebuah judul Redemptive Culture atau budaya penebusan. Satu ayat yang saya ingin bacakan bagi kita terambil dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Saudaraku, ada beberapa respon yang dapat diberikan oleh seseorang ketika dia didiagnosa memiliki sebuah penyakit tertentu. Respon yang pertama yang mungkin akan dia ambil adalah dia mengeraskan hati dan menolak untuk menjalani pengobatan lebih lanjut, karena dia merasa diri dia sehat dan tidak bermasalah. Sebuah kondisi yang menyangkali kondisi diri, menipu diri sendiri, dan dengan demikian mengabaikan persoalan yang ada sebenarnya. Atau kemungkinan respon yang kedua, orang yang sadar bahwasanya dia sakit, tapi kemudian enggan mengambil sebuah tindak lanjut pengobatannya, karena mungkin itu dinilai terlalu ribet prosesnya, atau bahkan terlalu menyakitkan bagi dia, dan dia tidak siap untuk menjalani proses itu. Maka ketika ini diambil, dia sadar bahwasanya dia sakit, tetapi penyakit itu juga tidak akan disembuhkan dan tetap ada di sana. Atau kemungkinan yang ketiga, orang yang sadar bahwasanya dia sakit, lalu kemudian bersedia menjalani proses demi proses pengobatannya, sekalipun mungkin itu tidak menyenangkan, bahkan mungkin itu menyakitkan. Tapi inilah sebuah respon yang akan memberikan pemulihan dan kesembuhan yang sejati. Nah saudara, sepanjang minggu ini kita sudah berusaha dan mencoba untuk mengevaluasi diri kita. Kita menganalisa gejala demi gejala. Apakah kita adalah orang-orang yang selama ini terhilang dan tersesat? Dan ketika kita menyadari persoalan keterhilangan di dalam diri kita, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Jika kita hanya berhenti sampai di titik ini, dan kemudian besok kita akan melanjutkan sebuah topik yang baru, lalu kita melupakan apa yang kita renungkan, apa yang kita gumulkan di minggu ini, maka penyakit hati itu tetap akan ada di sana. Penyakit hati itu terkubur dalam, tapi berdampak nyata. Tinggal menunggu waktu untuk menghancurkan kita. Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi penyakit hati ini adalah dengan secara sengaja membangun sebuah budaya penebusan. Sebuah budaya yang menghidupi nilai-nilai penebusan Kristus. Entahkah bagi kita yang terhilang di dalam rumah, ataukah kita yang menyadari keterhilangan kita di luar rumah. Sebuah budaya yang menghidupi nilai-nilai penebusan Kristus itulah yang membantu kita untuk keluar dari persoalan hati ini. Sebagaimana pemungut cukai yang kita baca di Lukas pasal yang ke-18, budaya penebusan dimulai dengan hati yang jujur dan terbuka akan keberdosaan, kelemahan, dan keterhilangan diri. Hati yang berani untuk mengakui kondisi hati yang sesungguhnya, baik itu di hadapan Tuhan, maupun juga mungkin di hadapan manusia, untuk mendapatkan dukungan serta topangan saudara seiman yang lainnya. Hati yang dengan rendah, dengan tulus
mau meminta maaf dan menerima teguran dari sesama kita. Sekalipun dan terutama justru ketika kita adalah para pemimpin-pemimpin di tempat kita masing-masing. Seperti yang di awal kita renungkan, tanpa kejujuran tidak akan ada perubahan. Tanpa keterbukaan tidak akan ada pemulihan. Sebuah budaya penebusan di mana kita saling mengasihi, menerima kerentanan dan kelemahan saudara kita, bukan untuk ditoleransi, melainkan untuk ditopang bersama-sama. Karena kita menyadari kita pun juga sama lemahnya, kita pun juga sama terhilangnya. Hanya mungkin kita terhilang di tempat yang berbeda saja. Sehingga kita tidak menghakimi sesama kita yang jatuh, melainkan kita berusaha untuk menopang mereka dalam kerentanan dan kelemahan mereka masing-masing. Sebuah budaya yang penuh dengan kerendahan hati, karena kita menyadari bahwasanya kita diterima bukan karena performa kita, melainkan karena kasih dari Sang Bapa kita. Oh, alangkah indahnya saudaraku, ketika komunitas kita menjadi sebuah komunitas yang memiliki budaya penebusan yang seperti ini. Sebuah komunitas yang menjadi rumah yang aman bagi siapapun, dengan kondisi apapun, untuk kita kembali pulang dan menikmati kasih itu di rumah kita ini. Menikmati kasih dari Sang Bapa kita, pun juga menikmati kasih dari sesama saudara kita. Saya rindukan, dan ini juga menjadi kerinduan kita bersama tentu saja, komunitas kita menjadi sebuah komunitas yang menghidupi nilai-nilai penebusan. Sebuah komunitas yang rendah hati, sebuah komunitas yang memeluk, yang merengkuh kerentanan, sebuah komunitas yang mau bertumbuh bersama, menopang di dalam keterhilangan kita untuk kita kembali ke rumah Sang Bapa kita. Mari kita berdoa. Bapa, tolong kami Tuhan, ketika kami telah mendiagnosa kondisi hati kami, ketika kami telah menyadari terhilangnya diri kami, entah kami yang terhilang di luar rumah Bapa kami, seperti anak bungsu, entahkah kami yang terhilang di dalam rumah Bapa kami seperti anak yang sulung. Bapa, mampukan kami untuk kami boleh mendiagnosa dan kami kemudian mengambil langkah-langkah lanjut yang menolong kami untuk mengatasi problema hati kami ini. Berikan kami hati yang mau dengan rendah hidup di dalam sebuah budaya penebusan. Sebuah budaya di mana kami menyadari bahwasanya kami orang yang terhilang dan kami jujur terbuka dengan kelemahan kami. Kami jujur terbuka untuk menerima teguran, nasihat, topangan dari orang lain. Kami jujur terbuka mengakui dan meminta maaf atas kelemahan kami. Hancurkan kearogansian, hancurkan kesombongan diri. Dan kami mau untuk bersama-sama dipulihkan. Sebuah budaya yang memeluk, sebuah budaya yang mengasihi, sebuah budaya yang menjadi komunitas yang hangat, bukan dengan penghakiman, melainkan dengan penerimaan. Bukan untuk mentoleransi, melainkan untuk membangun setiap pribadi. Sehingga kami rindukan komunitas kami menjadi sebuah rumah yang indah, rumah yang aman bagi siapapun, dengan kondisi apapun, untuk pulang kembali, menikmati kasih Bapa, menikmati kasih dari saudara-saudara seiman. Inilah kami ya Bapa, Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang mampukan kami untuk menghidupi nilai-nilai penebusan Kristus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari di akhir persekutuan doa ini kita juga boleh menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita yang akan ditayangkan melalui tayangan. Dan kita mengambil waktu untuk kita sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa dengan keyakinan bahwasanya Tuhan mengetahui dan Tuhan menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Tuhan memberkati setiap kita.